berkumpul di sini, keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami kepada-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang boleh hadir pada saat ini. Supaya pikir ibadah kami mulai daripada awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul apabila bersatu, maka Engkau akan hadir Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu kepada-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu kemanapun melangkah, dimanapun berada, agar jauh dari virus corona tidak boleh mengenai kami Tuhan. Tapi biarlah darah Yesus menutup bungkus semua kami. Jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, kuasa Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian pada hari ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, khususnya bawakan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau tuntun dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya, ku yakin Kau hadir di sini. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh awal ibadah kami ini mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara pada setiap kami Tuhan. Pada tempat ini Bapa, biarlah kekudusan meliputi setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun yang kami puji, kami sembah, biarlah semuanya itu berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap kami Tuhan, diberikan kami hati yang sukacita, diberikan kami hati yang menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat
jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan yang tidak hadir ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau melindungi mereka, Kau menjagai mereka ya Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau yang menjagai dan melindungi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dan bila pagi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, menyatakan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dibukakan, kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 5 April 2020, hari penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan keberkatan. Pertama sekali kita beribadah di rumah selama rumah apa itu gereja Tuhan kita kali. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipuji. Tidak ada bedanya di rumah ibadah baik di sini, yang penting hati kita Tuhan. Amin. Dan ini berkesempatan kita satu keluarga besar untuk datang memuji Tuhan. Kita sudah kirimkan WA kepada jemaat yang ada WA-nya supaya mereka beribadah di rumah masing-masing. Mulai hari ini beribadah di rumah masing-masing. Dan ayat-ayat firman-Nya kita telah sampaikan sebagaimana ayat firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Jadi bagi yang belum, ya, lanjutan belum sampai, mohon dimaafkan lanjutan ya. Tapi kalau keluar ke bawah, ya, nanti kita kita ambil kita. Kita buka firman Tuhan dari kitab Filipi. Mana kitab? Harus ada, sama, tidak ada bedanya. Di rumah ibadah di sini jangan seperti dibilang suka saya tadi. Kok pakai sepatu? Harus pakai sepatu. Kalau kamu pakai jas dua, ini semakin cool namanya di sini. Ya, harus semakin rapi kita, semakin rapi kepada Tuhan. Mari kita buka dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat. Filipi. Sudah, kita bangkit berdiri untuk memulai. Ayat 6, 7 dan 8. Saya ayat 6, saudara ayat 7, dan kita sama-sama ayat yang ke-11. Kita akan mulai Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan datangnya virus corona yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, tapi melanda dunia, mengajar kita supaya kita semakin beriman. Ini sebenarnya mengajar kita supaya kita semakin setia dan taat kepada Tuhan, supaya semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya adalah seizin Tuhan. Kalau terjadi penyakit corona yang melanda dunia, itu adalah seizin Tuhan, diizinkan Tuhan supaya manusia itu semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita keluarga ini, apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan?
atau semakin jauh, atau semakin tidak tidur lagi, tidak ada ibadah, tidak di gereja. Nih, atau sudah itu sebabnya kita kirimkan kepada jemaat-jemaat. Ini bacalah firman Tuhan ini. Apakah dia baca itu atau tidak? Apakah dia beribadah atau sujud dan lain sebagainya. Dan perlu kita katakan di sini, perlu kita ketahui, ini dengan adanya penyakit virus corona ini menguatkan, meneguhkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin berdoa, bertahun-tahun, semakin mendekat. Karena ini dengan adanya ini paling ngeri. Kalau ada yang sakit pun tidak bisa dekat kita. Apalagi kalau meninggal tidak bisa dikuburkan rame-rame. Paling ngeri. Oleh sebab itu, lewat ini kita dikuatkan, diteguhkan. Dan banyak kita lihat dari keadaan virus corona ini, ada berbagai macam hal. Ada yang diberkati luar biasa. Ada yang bangkrut luar biasa. Pengusaha-pengusaha banyak yang stop usahanya. Baik perusahaan itu, perusahaan mobil, angkutan dan lain sebagainya. Baik banyak yang stop. Perusahaan-perusahaan stop. Diskotik stop dan lain sebagainya. Stop. Mereka yang biasanya dapat duit banyak, sekarang tidak ada. Mall mau di stop, mau ditutup. Kemudian ada tempat-tempat rekreasi ditutup. Biasanya tempat rekreasi itu berapa banyak duit satu hari. Seperti di Jakarta itu satu hari berapa banyak duitnya masuk itu, harus ditutup. Ini dengan keadaan virus corona. Tapi banyak orang beruntung bikin masker beruntung. Nah, ini macam caranya Tuhan luar biasa. Banyak hal, banyak yang diberkati oleh Tuhan lewat yang keadaan yang seperti ini. Tapi kita anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Untuk itu supaya kita penuh hikmat dan jangan tergiring dengan situasi ini. Dikatakan di sini pada ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir sekalipun dalam keadaan seperti ini. Dalam situasi yang seperti ini, kita jangan khawatir akan segala kebutuhan kita. Tuhan pikirkan kita, Tuhan perhatikan kita, Tuhan pedulikan kita. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukurlah Tuhan, Engkau masih berikan aku kesehatan. Amin. 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 Engkau masih berikan aku kesehatan. Aku boleh menikmati hidup ini sampai dengan sekarang. Saya katakan tadi ada banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup ini. Ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang susah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan masih dipelihara, dijaga, dilindungi. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada kita supaya kita jangan khawatir tentang hidup kita ini, supaya kita dapat menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Kita harus hidup tetap di dalam Dia. Rumusnya, kita harus hidup di dalam Dia. Dan buka Kolose. Kolose pasal yang kedua. Ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara telah terima Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebagai anak yang telah terima Tuhan dalam hidupnya, yang telah menerima Yesus dalam kehidupannya, tetaplah hidupmu di dalam Dia, di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang mandiri. Banyak orang mandiri di akhir zaman. Menyesal. Tetapi anak-anak Tuhan tidak ada penyesal. Mengiring Tuhan memang penuh tantangan dengan rencana. Kamu telah menerima Kristus Yesus di dalam hidupmu. Jadi supaya kita jangan khawatir, Yesus ada bersama dengan kita. Hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di dalam Kristus, apa yang terjadi? Yohanes katakan, apa yang diminta diberikan. Apa yang diminta kepada Tuhan diberikan. Hidup tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita tetap di dalam Kristus, apa yang kita minta kepada Dia diberikan kepada kita. Saya melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat dulu Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, 15 ayat yang ke-7. Jadi dikatakan dalam Kolose, tetap tinggal di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Maka Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Mu tinggal di dalam, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin. 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 Kalau tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, harus saudara terima dengan iman. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam Kristus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Mintalah kebutuhan kita, keperluan kita. Mintalah supaya sakit penyakit jangan datang kepada kita, dijauhkan. Mintalah supaya tempat kita masing-masing dipagari dengan tentara malaikat surga, sehingga virus-virus corona tidak berhak mengganggu kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ada di dalam Kristus, mintalah apa yang perlu bagi kamu, katanya. Kita ini diajar Tuhan supaya senantiasa berdiri tetap, jangan goyah. Dan Dia telah di dalam pekerjaan Dia. Diajar Tuhan supaya berdiri teguh, giat di dalam Tuhan. Saya buka 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah dengan teguh, dengan kuat. Jangan goyah, jangan mau digeser. Dan Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, ibadah bersama dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Itu sebabnya kita beribadah, kita tidur. Amin. Ini mudah-mudahan dua kita supaya jemaat Tuhan yang kita gembalakan di tempat ini, mereka baca firman itu, seperti firman yang kita baca ini. Karena kita kirimkan ayat firman Tuhan ini untuk mereka baca.
Banyak orang senang. Tapi ini menguji iman percaya kita. Mengajar kita sebenarnya supaya kita ini semakin maju di dalam Tuhan. Saya katakan supaya kita maju di dalam Tuhan. Kalau dapat minggu depan ganti-gantian kita firman Tuhan. Amin. Bapak Tian siap? Nah, itu harus siap. Saya begitu dulu ketika ditonjok Pak Tahan nanti minggu depan firman Tuhan katanya belum pernah firman Tuhan. Iya, siap. Amin. Nah, tidak ada. Nah, ini dulu tidak ada. Siap. Nah, gitu. Justru kau dulu main organ, siap. Tidak ada. Oh, tunggu lagi ini. Nah, ini diajar kita nampaknya ini maju. Diajar kita belajar ini nampaknya. Jadi tentu itu datang ke rumah-rumah itu. Di WA ke rumah-rumah ayat firman Tuhan. Tentu harus ada yang bacakan. Di antara mereka satu rumah harus ada yang bacakan. Kalau tidak ada yang bacakan, ya ada. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan harus beribadah. Kenapa disuruh harus beribadah? Kenapa Raja Firaun melarang orang Israel beribadah? Karena ibadah itu kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah itu, di dalam ibadah itu yang sakit sembuh. Ibadah itu menyembuhkan, mengusir sakit penyakit. Mengusir sakit penyakit dalam ibadah, kita akan baca itu. Ini Firaun tidak mengizinkan beribadah. Karena Firaun tahu kalau beribadah semakin dekat kepada Tuhan. Tapi Musa tidak mau. Kami harus beribadah. Dan bukan hanya kami, harus ikut kambing domba kami beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus ikut kambing domba? Karena kambing domba itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau datang kepada Tuhan itu harus ada persembahan. Harus ada korban. Itu maksudnya. Kita lihat dulu di sini. Harus beribadah. Itu sebabnya kalau dikatakan tidak bisa dalam rumah ibadah, ya di rumah tempat ini. Kalau tidak bisa di rumah tempat tinggal, di mana lagi? Yang penting beribadah. Coba kita buka keluaran, kita keluar. Keluaran pasal yang ke-23. Ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang singkat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Harus. Amin. Sekalipun sakit, selagi masih bisa penyakitnya itu dibawa, harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka ia akan memberkati roti dan memberkati roti makananmu dan air minummu. Beribadah kepada Tuhan, maka ia akan memberkati roti makanan kita dan air minum kita. Makanan kita dicukupkan, minuman kita dicukupkan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Jadi beribadah kepada Tuhan, penyakit lari. Amin. Amin. Penyakit hilang. Menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, penyakit hilang, penyakit lari, takut penyakit itu. Itu sebabnya harus beribadah. Maka dikatakan udah dari atas. Tetapi kamu harus beribadah. Harus. Ada beberapa kata-kata harus di dalam Alkitab. Harus beribadah. Harus tidak makan darah.
dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu harus menjauhkan diri dari darah. Tidak boleh makan darah. Kata-kata harus ada di situ. Di sini pun ada kata-kata harus. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Tidak dapat sekelompok 2-3 orang. Tak dapat 2-3 orang, 1 orang beribadah dia kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi dikatakan di sini? Menjauhkan sakit penyakit. Jadi penyakit corona ini kita usir dengan beribadah. Penyakit corona ini bisa lenyap kalau umat Tuhan beribadah semuanya kepada Tuhan. Dapat diusir dengan ibadah. Itu sebabnya ibadah sungguh sangat penting. Sekali lagi saya harus bacakan di sini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Harus beribadah. Maka ia akan memberkati roti makanan dan air minummu. Dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Maka segala penyakit diusir dari kehidupan kita. Dari tengah-tengah keluarga kita. Dari sisi rumah kita. Sakit penyakit diusir. Karena kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan menjauh. Jangan menjauh. Ibrani katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita buka Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Jadi dikatakan kamu harus beribadah. Nah, ini senang ini. Walaupun senang anak-anak, cucu-cucu pun sama-sama kita beribadah. Nah, ini kalau ini ada untungnya sedikit, tapi sedikit untungnya. Kalau di rumah ibadah kita beribadah, dalam dia kami di rumah lah. Kami di rumah lah. Nah, tapi karena ini tidak di rumah ibadah kita beribadah di sini, ya Brian. Nah, jadi pun senang semuanya dengar firman Tuhan baik-baik. Baca firman Tuhan baik-baik. Baca firman Tuhan dibaca ya. Woi, itu firman Tuhan itu kan? Iya. Nah, itu senang ngomong. Ya, gimana? Firman Tuhan itu kan? Nah, firman Tuhan baca ya. Kalau perlu gambar Nah, ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi dikatakan harus beribadah. Kamu harus beribadah. Dikatakan lagi dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa orang tinggalkan pertemuan ibadah. Tetapi kita tidak demikian. Tapi kita taat dan setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Virus corona bertanda yang paling kecil yang menyatakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Hari pengangkatan sudah semakin tiba. Karena ini ke seluruh dunia. Saudara boleh perhatikan sekarang setiap yang masuk ke mall, setiap yang masuk ke kantor, setiap masuk ke polisi, dicip, diukur, apa namanya, suhu itu tanda chip yang pertama, belajar tanda chip. Nanti sudah terbiasa karena nanti chip terakhir itu adalah 6. Ini perhatikan, dibuat di dahi, chipnya itu, ukur panas itu di dahi. Nanti habis itu ke tangan, nah apa lagi? Nah. Dan semua
Data-data kita sudah di komputer. Kalau saudara perhatikan, data-data kita sudah diambil di komputer. Iya, itulah tujuan itu. Nah, ini dengan ada corona ini, inilah dia lagi. Jadi sudah semakin mendekat, semakin mendekat. Tanda-tanda itu sudah mulai. Ya. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Giatlah di dalam Tuhan. Perbaiki diri masing-masing. Amin. Mari kita semakin mendekat, semakin mendekat. Memperbaiki diri kepada Tuhan. Saat-saat yang seperti ini diberi kesempatan untuk mendekatkan diri. Ini dia. Saya bilang kepada kita, anak-anakku, menantuku, cucuku, waktu yang sudah singkat diberikan Tuhan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Amin. Amin. Memperbaiki diri. Supaya ada gunanya. Supaya nanti setiap kita bisa boleh sampai ke tempat yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Ini yang kita inginkan dalam hidup kita. Ya. Jadi waktu yang sangat singkat. Marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling menasihati, saling mengingatkan. Polisi biar aja dalam saling mengingatkan, saling menasihati untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Amin. Amin. Polisi. Kita lihat terus lanjut. Ibrani, kita buka Ibrani lagi. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-28. Lihat Alkitab lihat. Jangan lihat itu, lihat Alkitab. Siapapun itu, biar aja dia ada. Polisi. Ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah. Jam belum. Jadi 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita ini mau terima kerajaan yang tidak dapat digoncang-goncang. Kalau kerajaan dunia ini bisa digoncang, diayun, goyang-goyang, ya kan? Dihutur, digoyang begini, bisa digoyang-goyangkan. Tapi kerajaan yang akan kita terima adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Anak-anak beribadah kepada Tuhan harus hormat dan takut. Amin. Wih anak-anak, wih Gibe, Brian, kalau beribadah kepada Tuhan harus hormat dan takut. Amin. Bilang amin. Ya, harus hormat dan takut. Tidak boleh pakai buka-buka Facebook, buka-buka yang lain, tetapi bukalah firman Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah hati yang tengkus. Amin. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita perhatikan di hari-hari yang terakhir supaya kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam hidup kita terakhir ini, akhir hidup kita, di akhir hidup kita ini sudah di akhir ini. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Wahyu ayat yang ke-10. Sudah Bu. Tadi mulai dari pertama kita dengarkan jangan kamu khawatir. Supaya jangan khawatir, hidup tetap di dalam Tuhan. Kalau hidup tetap di dalam Tuhan, apa yang diminta diberikan oleh Tuhan.
Hidup di dalam Tuhan, giatlah selalu di dalam Tuhan. Dan harus beribadah. Jangan ada yang meninggalkan. Jangan ada yang menjauhkan diri dari umat ibadah. Karena yang akan kita peroleh adalah kekekalan kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Rupanya seluruh dunia ini diuji. Inilah corona sudah sampai, corona lagi sampai, semuanya sampai menguji dunia. Ini sudah bertambah yang mati, bertambah hari, bertambah banyak yang mati. Doa kita supaya Tuhan menjaga melindungi kita semua. Semua sedang dimatikan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia diuji, dicoba. Siapa yang tahan? Yang tahan uji akan sampai. Tapi yang tidak tahan akan binasa. Oleh sebab itu saudara, kita masih hidup di dunia ini. Dunia yang penuh tantangan dengan rintangan ini. Sekalipun begitu hebatnya permasalahan yang dihadapi, Alkitab mengajar kita, jangan sampai kerajinan kendor. Jangan sampai kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Terakhir kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin memuji Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin mengagungkan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang pertama sekali kita ibadah, kita bisa menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kita semakin kuat dan semakin kuat, semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Satu keluarga besar kita ini, kalau kita dapat diselamatkan oleh Tuhan, permintaan kita, permohonan kita supaya kita diselamatkan. Biarlah Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan di tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
katakan kepada kami bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat ibadah kami, segala sakit penyakit terhindar daripada kami, dari seluruh keluarga kami, dari keluarga anak-anak kami, menantu cucu kami semuanya, segala sakit penyakit terhindar, bahkan dari sidang jemaat-Mu, penyakit terhindar daripada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit enyah engkau dari kehidupan kami semua. Darah Yesus tutup kami, biru Yesus menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Dalam segala kekurangan, kelemahan, Tuhan ampuni setiap pribadi lepas pribadi kami. Baju kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasuhan Tuhan. Biarlah mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Lewat yang seperti ini, Engkau ajar kami supaya semakin beriman. Bahkan sidang jemaat-Mu, Engkau ajar supaya mereka tahu untuk melayani Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berikan persembahan kami buat pekerjaan Tuhan. Biarlah kami beri yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Persembahan 1, 2, 3 sekaligus saja. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, akulah milik-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami permuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat siang hari ini karena kasih-Mu yang telah memberkati kami. Engkau Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah. Biarlah lewat ibadah kami yang kami mulai pertama sekali di pastor ini Tuhan, Engkau memberkati. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah lewat ini Tuhan kami semakin setia dan taat kepada Tuhan. Semakin mendekat, semakin mendekat. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Dan kalau Tuhan ada di dalam kami, apapun yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendak dan Tuhan.
Berkati anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, Tuhan berkati. Berkati sidang jemaat Tuhan. Berkatinya cuma alirkan di tengah kehidupan mereka. Lewat pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan tolong campur tangan. Sekalipun tiada sangat mengerikan, namun kami tahu anak-anak Tuhan dipelihara berjaga dengan Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, sehingga dengan demikian mereka juga dapat menikmati. Terima kasih Tuhan. Ingatkan sidang jemaat-Mu, mereka beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk memimpin negeri kami ini. Terlebih memimpin presiden kami Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan, oh lewat pimpinan dia, penyakit corona yang sedang berada di luar segera lenyap dari Tuhan. Indonesia diberi kami diberkati. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kepolisian yang senantiasa berjaga-jaga untuk menjaga-jaga umat ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar ibadah kami akan berakhir, namun cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah kami terima berkat Tuhan, ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama menerima berkat ini. Berkat kasih dan perlindungan daripada Bapa di surga. Berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja, dan berkat damai dan sejahtera dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua siang ini, hari esok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus dalam kali yang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh.